Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang imunitas spesifik. Saya sendiri Aulia Rahma. Kemudian ada Diva Amata Tesara, Maharani Aulia Ayuningrum, Mutia Aisyah, Safira Aulia Putri Tisnavi. Di dalam imunitas spesifik ada beberapa yang akan dijelaskan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, imunitas humoral, yang kedua, cara kerja antibodi, yang ketiga, imunitas seluler, yang keempat, cara memperoleh imunitas, kemudian ada antibodi, dan yang terakhir ada kelainan sistem imun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang imunitas humoral. Imunitas humoral ditemukan di dalam plasma darah dan limfa. Imunitas humoral ini juga melibatkan limfosit B. Pada imunitas humoral, ada beberapa macam limfosit B. Yang pertama, plasma. Plasma ini berfungsi untuk mengsekresikan suatu jenis protein yang disebut dengan antibodi atau imunoglobulin. Yang kedua, ada memori. Memori ini berfungsi untuk mengingat jenis antigen yang pernah masuk. Serta yang terakhir ada pembelah. Pembelah ini fungsi untuk memperbanyak sel-sel. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Cara kerja antibodi. Cara kerja antibodi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada netralisasi. Netralisasi ini merupakan saat di mana antibodi menonaktifkan antigen dengan berikatan pada bagian tertentu antigen. Dengan begitu, efek negatif dari antigen terhadap sel-sel tubuh dapat dikurangi. Yang kedua ada aglutinasi. Aglutinasi ini merupakan saat di mana antibodi berikatan pada antigen, sehingga terbentuklah suatu gumpalan. Hal ini bertujuan agar memudahkan makrofag untuk menghancurkan antigen tersebut. Yang ketiga ada presipitasi. Presipitasi ini memiliki prinsip yang sama dengan aglutinasi, namun pengendapan dilakukan untuk jenis antigen yang terlarut. Pengikatan antibodi dengan antigen terlarut sendiri akan membuatnya dapat diendapkan sehingga memudahkan proses fagositosis. Yang terakhir ada aktivitasi komplement. Aktivitasi komplement ini merupakan saat di mana antibodi mengaktifkan protein komplement yang dapat menghancurkan bakteri dengan cara membuat lubang atau pori pada membran sel bakteri. Imunitas seluler. Imunitas seluler ini adalah respon imun yang melibatkan peran sel-sel imun seperti sel T, makrofag, dan NK sel. Macam limfosit T. Yang pertama ada limfosit T sitotoksik. Fungsinya terlibat dalam penghancuran langsung sel-sel yang telah menjadi kanker atau terinfeksi virus. Limfosit T sitotoksik ini mengandung butiran atau kantung yang berisi enzim pencernaan atau zat kimia lainnya, sehingga mereka memanfaatkan sel target untuk pecah dalam proses yang disebut apoptosis. Yang kedua ada limfosit T pembantu atau T helper. Fungsinya mengendapkan produksi antibodi oleh sel B dan juga memproduksi zat yang mengaktifkan sel T sitotoksik dan sel darah putih yang dikenal sebagai makrofag. Yang ketiga ada sel T regulatori atau sel T penekan. Fungsinya menekan respon sel B dan sel T lainnya terhadap antigen. Penekanan ini diperlukan agar respon imun tidak berlanjut begitu tidak lagi dibutuhkan. Cacat pada sel T regulator dapat menyebabkan perkembangan penyakit autoimun. Yang keempat, ada natural killer T atau NKT. Memiliki nama yang sama dengan jenis limfosit yang berbeda yang disebut sel pembunuh alami. Sel NKT ini adalah sel T dan bukan sel pembunuh alami. Fungsinya membedakan sel yang terinfeksi atau kanker dari sel tubuh normal dan sel serangan yang tidak mengandung penada molekuler yang mengidentifikasi mereka sebagai sel tubuh. Salah satu jenis sel NKT yang dikenal sebagai sel pembunuh alami T atau INKT invarian melindungi tubuh terhadap obesitas dengan mengatur peradangan pada jaringan adiposa. Yang terakhir ada sel T memori. Fungsinya membantu sistem kekebalan tubuh mengenali antigen yang sebelumnya ditemukan dan merespon dengan lebih cepat dan untuk jangka waktu yang lebih lama.
Baik, dengan saya Maharani Aulia Iningrum, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cara memperoleh imunitas. Berdasarkan cara memperolehnya, imunitas dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah imunitas aktif. Imunitas aktif diperoleh dengan melakukan kontak langsung antara toksin atau patogen, sehingga tubuh akan menghasilkan antibodinya sendiri. Nah, imunitas aktif dibagi menjadi dua, yakni imunitas aktif secara alami dan imunitas aktif secara buatan. Imunitas aktif secara alami adalah imunitas yang diperoleh setelah seseorang terpapar penyakit. Sistem imunitas pada tubuhnya akan memproduksi antibodi dan limfosit khusus. Nah, imunitas ini dapat bersifat seumur hidup seperti pada kasus cacar dan kasus campak. Selanjutnya adalah imunitas secara aktif buatan. Nah, imunitas ini adalah imunitas yang diperoleh dari vaksin. Jadi, berbeda dengan imunitas aktif secara alami, imunitas aktif buatan ini timbul karena adanya rangsangan dari patogen yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui vaksin yang kemudian akan mengaktifkan sistem imun pada tubuh. Nah, vaksin sendiri merupakan patogen atau toksin yang sudah dilemahkan sebelumnya. Nah, jadi vaksin tidak akan menimbulkan penyakit. Selanjutnya adalah imunitas pasif. Imunitas pasif terjadi jika antibodi dari satu individu dipindahkan ke individu lainnya. Nah, imunitas pasif juga dibagi menjadi dua, yakni imunitas pasif secara alami dan imunitas pasif secara buatan. Imunitas aktif secara alami diperoleh melalui antibodi dari ASI. Jadi, imunitas pasif alami ini terjadi melalui pemberian ASI kepada bayi dan saat antibodi imunoglobulin G milik ibu masuk ke dalam plasenta. Antibodi IgG ini akan dapat memberikan kekebalan sementara untuk beberapa minggu atau beberapa bulan setelah kelahiran. Selanjutnya adalah imunitas pasif secara buatan yang diperoleh melalui antibodi donor. Jadi, imunitas pasif secara buatan ini didapatkan melalui injeksi antibodi dalam serum. Imunitas pasif ini dihasilkan oleh orang atau hewan yang kebal karena pernah terpapar antigen tertentu. Nah, contohnya pada kasus pandemi saat ini, banyak orang penderita COVID-19 membutuhkan donor konvalesen plasma darah dari orang yang pernah terpapar COVID-19. Oke, selanjutnya adalah mengenai antigen. Pada sistem imun kita sering mendengar apa itu antibodi dan antigen. Jadi, antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan. Antigen di dalam tubuh manusia bisa berbentuk bakteri, virus, atau bahan kimia tertentu. Nah, sistem imun menganggap antigen sebagai zat asing yang bisa mengancam kesehatan tubuh. Selanjutnya adalah asal-usul antigen. Asal-usul antigen itu terdiri dari dua macam, yakni antigen dari luar tubuh dan antigen dari dalam tubuh. Antigen dari luar tubuh itu biasanya ditemukan pada makanan, minuman, kotoran, debu, atau polusi. Selanjutnya, antigen dari dalam tubuh biasa ditemukan pada jaringan dan sel-sel dalam tubuh, termasuk sel kanker. Nah, di dalam tubuh, antigen ini bisa terdeteksi oleh sistem limfatik. Selanjutnya adalah mengenai hubungan antigen dengan antibodi. Jadi, ketika antigen masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan menghasilkan suatu zat untuk menghancurkan antigen tersebut. Nah, zat yang dihasilkan oleh sistem imun untuk menghancurkan antigen ini biasa kita sebut dengan antibodi. Jadi, antibodi adalah bagian dari sistem imunitas yang berperan sebagai benteng pertahanan untuk melindungi tubuh dari ancaman bakteri, virus, kuman, dan zat-zat penyebab terjadinya infeksi. Antibodi memiliki bentuk yang menyerupai bentuk antigen yang akan dilawan. Nah, hal ini bertujuan agar antibodi dapat menempel pada antigen dan melawannya. Dengan demikian, antigen tidak akan berkembang dan tidak akan menyebabkan terjadinya infeksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai antibodi. Antibodi atau yang biasa disebut dengan imunoglobulin adalah protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen. Antibodi ini diproduksi oleh sel plasma dan limfosit.
Antibodi memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai benteng pertahanan terhadap antigen seperti virus, bakteri, dan zat-zat yang menjadi penyebab penyakit. Antibodi ini bekerja secara spesifik dengan cara menempel pada antigen. Antigen adalah benda asing atau zat yang masuk ke dalam tubuh dan dianggap berbahaya oleh sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur antibodi. Struktur dasar antibodi merupakan molekul protein dengan bentuk seperti huruf Y. Antibodi mempunyai 2 rantai polipeptida ringan dan 2 rantai polipeptida berat. Setiap antibodi terdapat rantai atas dan rantai bawah. Fungsi rantai atas sebagai pengikat antigen sehingga antibodi bisa mengikatkan dirinya pada antigen. Sedangkan fungsi rantai bawah berguna untuk menentukan proses antibodi yang berhubungan dengan antigen. Rantai tersebut mengatur dan merangsang respon imun. Struktur dasar imunoglobulin terdiri atas 2 macam rantai polipeptida yang tersusun dari rangkaian asam amino yang dikenal dengan rantai H atau rantai berat dengan berat molekul sebesar 55.000 dan rantai L atau rantai ringan dengan berat molekul sekitar 22.000. Tiap rantai dasar imunoglobulin 1 unit ini terdiri dari 2 rantai H dan 2 rantai L. Kedua rantai ini diikat oleh suatu ikatan disulfida sedemikian rupa sehingga membentuk struktur yang simetris. Yang menarik dari susunan imunoglobulin ini adalah penyusunan daerah simetris rangkaian asam amino yang dikenal sebagai daerah domain, yaitu bagian dari rantai H atau rantai L, yang terdiri dari hampir 110 asam amino yang diapit oleh ikatan disulfid interchain, sedangkan ikatan antara 2 rantai dihubungkan oleh ikatan disulfid. 5 kelas yaitu rantai G, rantai A, rantai M, rantai E, dan rantai D. Setiap rantai mempunyai jumlah domain yang berbeda-beda. Rantai pendek L mempunyai 2 domain, sedangkan rantai G, A, dan D masing-masing memiliki 4 domain, dan rantai M dan E masing-masing memiliki 5 domain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis antibodi. Jenis-jenis antibodi terdiri atas 5 jenis. Yang pertama ada imunoglobulin M. Imunoglobulin M bersirkulasi di dalam darah dan mewakili kira-kira 10% dari imunoglobulin total tubuh manusia. Di dalam plasma, IgM ini sering membentuk struktur pentamer di mana 5 IgM berikatan secara bersama-sama. IgM disekresikan oleh sel B pada saat pertama kali berespon terhadap adanya infeksi bakteri atau virus. Walaupun memiliki afinitas yang lebih rendah daripada IgG atau imunoglobulin G, IgM ini mempunyai afinitas yang lebih tinggi karena struktur pentamer tersebut. IgM atau imunoglobulin M ini berperan dalam pengenalan antigen golongan darah ABO pada permukaan eritrosit. Selain itu, imunoglobulin M akan berikatan dengan permukaan sel dalam mengaktifasi jalur sinyal dari sel. IgM juga berperan dalam peningkatan proses fagositosis. Selanjutnya, jenis antibodi yang kedua adalah imunoglobulin G. Imunoglobulin G merupakan jenis imunoglobulin yang paling banyak terdapat di dalam plasma dan meliputi 70-75% dari total antibodi di dalam tubuh. Ukuran IgG ini cukup besar dengan berat molekul sekitar 150 kDa dan IgG ini tersusun atas 4 rantai polipeptida dengan 2 rantai berat tipe Y. Imunoglobulin G berperan aktif dalam proses imunitas dan berperan dalam proteksi jangka panjang. Imunoglobulin melindungi tubuh dari serangan bakteri, virus, menetralisir toksin bakteri, memicu aktivasi sistem komplement, dan mengikat antigen untuk menambah efektivitas dari proses fagositosis. Imunoglobulin G dapat menembus sawar darah plasenta. Proses ini memungkinkan imunitas dari ibu dapat ditransfer ke bayi sambil menunggu proses maturitas dari imunitas sang bayi. Selanjutnya, jenis antibodi yang ketiga adalah imunoglobulin A. Imunoglobulin A ini tersusun atas rantai berat tipe alfa,
yang kaya akan di serum, mukus hidung, air liur, air mata, air susu ibu atau ASI, dan cairan di saluran pencernaan. Imunoglobulin A ini mewakili 10-15% dari total antibodi dalam tubuh manusia. Biasanya, IgA ini akan membentuk dimer, dan IgA dari ASI akan masuk ke saluran cerna bayi dan memproteksi saluran cerna bayi dari infeksi berbagai jenis patogen. Selanjutnya, jenis imunoglobulin yang keempat adalah imunoglobulin E. Imunoglobulin E ini memiliki rantai berat tipe epsilon, dan IgE ini beredar dengan kadar yang sedikit, tidak lebih dari 0,001% dari total antibodi tubuh. Sebagian imunoglobulin E ini berada di permukaan sel, terutama di mastosit dan basofil. Fungsi biologisnya adalah melindungi tubuh dari infeksi parasit. Akan tetapi, di tempat dengan insiden infeksi parasit yang rendah, imunoglobulin E ini berperan pada reaksi alergi. Selanjutnya adalah jenis-jenis antibodi yang terakhir, yaitu imunoglobulin D. Imunoglobulin D ini tersusun dari rantai berat delta yang diekspresikan terutama di permukaan membran plasma dari sel limfosit B matur. Kadarnya kurang dari 1% dari jumlah total antibodi tubuh manusia. Fungsi utamanya belum diketahui, namun dipercayai berperan penting dalam induksi produksi antibodi oleh sel limfosit B. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelainan sistem imun. Yang pertama yaitu ada autoimun. Penyakit autoimun adalah penyakit yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh atau sistem imun menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Penyakit ini berkembang ketika sistem kekebalan tubuh salah dalam menilai sel sehat yang ada dalam tubuh dan menganggapnya sebagai zat asing. Akibatnya, tubuh mulai memproduksi antibodi yang akan menyerang dan merusak sel sehat dalam tubuh. Penyakit autoimun dapat mempengaruhi hampir semua bagian tubuh termasuk otak, saraf, otot, kulit, sendi, kelenjar, dan juga pembuluh darah. Bergantung pada jenisnya, penyakit autoimun ini dapat mempengaruhi satu atau banyak jaringan tubuh. Hal ini menyebabkan pertumbuhan organ menjadi abnormal dan mengakibatkan perubahan fungsi pada organ. Pengobatan untuk penyakit autoimun fokus pada mengurangi gejala dan aktivitas sistem imun karena tidak ada pengobatan yang benar-benar bisa menyembuhkannya. Berikut merupakan jenis-jenis penyakit autoimun yang umum terjadi, yaitu yang pertama ada rematik. Rematik atau radang sendi merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi. Sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang menempel pada lapisan sendi, sehingga sel imun menyerang sendi dan menyebabkan radang, pembengkakan, dan juga nyeri. Orang dengan rematik biasanya merasakan gejala seperti sendi sakit, kaku, dan juga bengkak, sehingga dapat mengurangi geraknya. Jika tidak diobati, rematik dapat menyebabkan kerusakan sendi permanen secara bertahap. Selanjutnya ada lupus. Lupus atau lupus eritematosus sistemik dapat terjadi saat antibodi yang dihasilkan tubuh menempel pada jaringan di seluruh tubuh. Beberapa jaringan yang umumnya terkena lupus adalah ginjal, paru-paru, sel darah, saraf, kulit, dan juga sendi. Orang dengan lupus dapat mengalami gejala seperti demam, berat badan turun, rambut rontok, kelelahan, ruam, nyeri atau bengkak pada sendi dan otot, sakit kepala, dan juga kejang. Yang ketiga yaitu ada diabetes mellitus tipe 1. Penyakit ini disebabkan oleh antibodi sistem imun yang menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin atau hormon yang dibutuhkan dalam mengontrol kadar gula darah di pankreas. Akibatnya, tubuh tidak bisa menghasilkan insulin sehingga kadar gula darah menjadi tinggi. Gula darah yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi penglihatan, ginjal, saraf, dan juga gusi. Penderita diabetes mellitus 1 membutuhkan suntikan insulin secara rutin untuk mengontrol penyakitnya agar tidak bertambah parah. Selanjutnya setelah autoimun yaitu ada alergi. Alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh manusia terhadap benda tertentu yang seharusnya tidak menimbulkan reaksi di tubuh orang lain. Reaksi tersebut dapat muncul dalam bentuk pilek, ruam kulit yang gatal, atau bahkan sesak nafas.
Orang yang menderita alergi akan mengalami gejala saat bersentuhan dengan bahan pemicu alergi atau disebut dengan alergen. Pada kebanyakan orang, alergen tidak menimbulkan reaksi pada tubuh. Namun, pada orang yang memiliki alergi terhadap alergen tersebut, sistem imun akan mengeluarkan reaksi karena dianggap berbahaya bagi tubuh. Sel darah putih termasuk basofil merupakan salah satu komponen yang berperan dalam memunculkan reaksi alergi. Alergi disebabkan oleh reaksi sistem imun terhadap alergen yang berbeda-beda pada tiap orang. Beberapa contoh alergen yaitu seperti debu, kulit mati hewan peliharaan, kacang, gigitan serangga seperti kecoa, obat-obatan, dan bahan lateks. Selanjutnya setelah alergi yaitu ada AIDS. AIDS merupakan tahapan akhir dari penyakit infeksi HIV. AIDS merupakan sindrom atau kumpulan dari gejala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah. Infeksi yang seharusnya tidak parah pada orang normal dapat saja menjadi mematikan pada penderita AIDS. Penyebab AIDS adalah virus HIV. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh yang seharusnya berfungsi untuk melawan infeksi. Virus HIV merusak sel darah putih yang disebut dengan sel CD4. Virus juga membuat salinan tubuhnya di dalam sel tersebut. Akibatnya sistem kekebalan tubuh menurun dan menyebabkan tubuh susah melawan infeksi. Dan jika penderita HIV tidak mendapatkan pengobatan, maka HIV dapat menjadi AIDS dalam waktu 10 hingga 15 tahun. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.